Atheis Stijn Ledegen, sebelum jadi mualaf, dulunya adalah seorang mahasiswa hukum di Flemish University di Brussels, Belgia. Dia tertarik pada hukum dan politik internasional dan Eropa. Dalam satu kurun waktu di tahun 2020, Stijn melakukan penelitian tentang pengaruh agama di Eropa untuk Parlemen Eropa. Selain sebagai mahasiswa, Stijn menyukai olahraga dan sering pergi ke gym saat akhir pekan. Lelaki kelahiran Brussels, Belgia, itu menuturkan kisahnya dalam menemukan cahaya Islam. Alumnus program beasiswa Rasmus Mundus tersebut lahir dari sebuah keluarga yang tidak begitu mementingkan agama. Ibunya enggan mengimani kepercayaan apapun. Bahkan, ayahnya adalah seorang ateis garis keras. Saat menjadi relawan sebuah lembaga nir-profit, ia berkesempatan mengabdi selama beberapa pekan di Bolivia. Salah satu negara underdeveloped tersebut berlokasi di Amerika Selatan. Di sana, dia bertemu dengan anak-anak yatim piatu. Beberapa dari mereka ditinggal mati orang tua yang tewas akibat bencana alam. Saat sedang mengobrol dengan seorang anak, Stijn untuk pertama kalinya merasakan kesadaran religius dan pentingnya bersyukur. Anak yatim tersebut ketika ditanya perihal kondisinya justru menjawab dengan kata-kata yang menyentuh hati. Tuhan memang sudah mengambil ayah dan ibuku. Namun, kepergian mereka itu supaya aku bisa bersama dan selalu mengingatnya, ujar mualaf ini, mengulang kembali perkataan bocah Bolivia itu, saat berbincang dengan Toward Eternity, beberapa waktu lalu. Pengalaman itu amat membekas di hatinya. Begitu kembali ke Belgia, Stijn pun memutuskan untuk kembali ke gereja. Ia memilih jalan beragama, alih-alih tetap menjadi ateis seperti ayahanda. Teman-temannya cukup terkejut dengan keputusannya itu. Sebab, selama ini pemuda tersebut acap kali mengumbar antipati terhadap semua religi. Bukan hanya Islam, Kristen, Katolik, Yahudi, atau bahkan Buddha pun sempat menjadi sasaran cerca yang keluar dari lisannya. Keluarga besarnya pun tidak menyangka bahwa Stijn akan menyerupai sifat ibundanya yang kalem dan tidak suka berkonflik. Sang ibu memang ateis pula, tetapi tidak pernah sampai menjelek-jelekkan suatu agama. Anggapannya hanyalah bahwa dalam masyarakat sekuler, kepercayaan adalah urusan pribadi sehingga tidak pantas dibawa ke ranah umum, apalagi negara. Stijn kini telah menjadi insan yang mengakui kemahakuasaan Tuhan. Namun, hatinya belum benar-benar menerima dogma agama yang sedang dipeluknya itu. Beberapa ajaran membuatnya kerap bertanya-tanya. Sebagai contoh, ajaran tentang Trinitas. Dalam kitab agama itu pun, tidak jarang penjelasan tentang Tuhan dipersonifikasi. Alhasil, Tuhan digambarkan seperti halnya manusia, yakni bisa tidur dan lain-lain. Ia pun sempat bertanya kepada seorang pendeta. Namun, jawaban ahli tersebut tidak memuaskan batinnya. Pikirannya tidak bisa menerima bahwa Tuhan disamakan dengan manusia. Beberapa hari kemudian, lelaki yang dapat berbahasa Latin itu melepaskan imannya dan kembali menjadi ateis. Sampai pada titik ini, kenang Stijn, dirinya mulai merasakan frustrasi. Ia pun tenggelam dalam berbagai kebiasaan buruk, semisal mabuk minuman keras atau bersikap kasar pada orang-orang sekitar. Untungnya, hal itu tidak berlangsung lama. Dalam masa studi sarjananya, Stijn pada suatu hari diberi nasihat oleh dosennya. Masa muda tidak boleh disia-siakan agar hidup ke depannya lebih terarah. Ia pun kembali menata dirinya, fokusnya hanya untuk belajar. Kemudian, mahasiswa ini berhasil mendapatkan kesempatan untuk belajar ke Turki. Melalui skema beasiswa, Stijn pun dapat tinggal dengan gratis di sana. Siapa sangka, itulah jalan baginya untuk memperoleh hidayah Islam. Untuk pertama kalinya, ia merasakan hidup di tengah masyarakat Muslim. Secara resmi, Turki memang merupakan sebuah negara sekuler. Namun, orang-orang di kota tempatnya tinggal memiliki religiositas yang cukup tinggi. Setiap waktu sholat, misalnya, banyak di antara mereka yang bergegas ke masjid terdekat.
Stein tidak seketika terkesima dengan pemandangan tersebut. Ia masih menyimpan antipati pada agama-agama, termasuk Islam. Hingga pada suatu hari, seorang kawannya yang Muslim mengajaknya untuk menerima tantangan. Temannya itu mengerti perihal perjalanan hidupnya. Stein Ledegen yang semula dididik di tengah keluarga ateis sempat kemudian memutuskan untuk beragama. Namun, dirinya kembali meninggalkan kepercayaan karena merasa tidak menemukan jawaban yang memuaskan. Ahmad tidak menghakiminya, tetapi mengajaknya untuk tidak melakukan generalisasi. Bagaimana dengan Islam? Tidakkah kamu tertarik untuk mengenalnya? Setelah beberapa hari menimbang-nimbang, Stein akhirnya menerima tantangan itu. Namun, hal itu dilakukannya dengan niat untuk membuktikan anggapannya atau, lebih tepatnya, stigma yang diceritakan ayahnya dahulu. Yakni, bahwa Islam adalah agama asing, Arab, lekat dengan terorisme, dan sebagainya. Stein keesokan harinya, pada petang, mendatangi sebuah masjid. Begitu berada di dalamnya, ia menyalakan kamera ponsel dan memfoto-foto. Benda itu langsung dimasukkannya ke dalam saku begitu melihat jamaah mulai memasuki masjid. Guna mendirikan salat, Stein duduk di belakang. Ia terus menunggu hingga jamaah selesai beribadah, dan sebagian besar dari mereka pulang. Kemudian, ia pun lanjut mengambil gambar. Stein terkejut. Tiba-tiba, pundaknya ditepuk seseorang. Saat ia menoleh, tampaklah seorang pria berkulit coklat dengan penampilan yang baginya saat itu mirip simpatisan Al-Qaeda, yang pernah dilihatnya melalui TV. Tamatlah sudah riwayatku. Dia pasti akan menghajar atau mengusirku, kata orang Belgia itu membatin. Ternyata, Muslim berjanggut lebat itu menepuk bahunya sembari mengucapkan, "Assalamualaikum." Stein berusaha kalem. Keduanya lalu mengobrol kira-kira setengah jam, yang dibicarakan seputar dirinya sebagai seorang mahasiswa asal Belgia yang sedang bersekolah di Turki. Kemudian, azan Isya berkumandang, lelaki Muslim itu pamit untuk mendirikan salat. "Engkau bisa duduk di dalam perpustakaan masjid ini jika engkau mau." Rasanya tidak sopan bila langsung meninggalkan masjid ketika itu. Stein pun berjalan ke arah perpustakaan masjid. Ada banyak bacaan di sana. Secara acak, ia mengambil sebuah buku. Ternyata, itu adalah mushaf Al-Quran plus terjemahannya. Ia membuka beberapa lembar pertama. Pandangan matanya terpaku pada Al-Fatihah. Pelan-pelan, dibacanya terjemahan surah itu, ayat per ayat. Tanpa terasa olehnya, air mata menetes dan membasahi pipinya. Ateis tersebut merasa amat terharu. Begitu kembali ke indekosnya, ia terus memikirkan kata-kata yang baru saja dibacanya. Alih-alih menemui teman yang telah menantangnya, Stein pergi ke masjid yang dikunjunginya beberapa hari silam. Ia kemudian menyampaikan kepada imam setempat perihal keinginannya berislam. Imam tersebut lalu menerimanya dengan baik, kemudian membimbingnya bersyahadat. Sejak itulah, pria Belgia ini resmi menjadi Muslim. Islam, menurut saya, adalah agama yang paling murni. Islam mengajarkan tauhid, bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan, dan Dia berbeda daripada makhluk. Keesokan harinya, Stein menelepon ibundanya untuk memberitahukan tentang keislamannya. Wanita itu terkejut, tetapi tidak mempersoalkan pilihan hidupnya. Ketika masa liburan, dirinya kembali ke Brussels. Saat itulah, di hadapan ayah dan ibunya, Stein menyatakan tentang keislamannya. Bapaknya tidak bisa menerima, bahkan mencaci makinya. Sempat terucap bahwa lelaki ateis ini tidak mau lagi berbicara dengan anaknya tersebut. Seiring berjalannya waktu, komunikasi di antara anggota keluarga ini sudah seperti sedia kala. Menurut Stein, kini ayahnya sudah menerima dengan lapang dada keputusannya berislam.